Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Stevi Natura. Hari ini, aku tidak ingin memberimu motivasi yang membakar. Bukan pula tips viral produktivitas yang serba cepat. Tapi izinkan aku mengajakmu diam sebentar. Karena barangkali yang kita butuhkan saat ini bukan lagi koneksi internet yang lagi cepat, tapi koneksi batin yang selama ini terputus. Kita sibuk membuka banyak tab sampai lupa membuka hati. Kita tahu kapan baterai HP kita 20%, tapi tidak sadar bahwa jiwa kita tinggal 2% dan terus diabaikan. Di dunia yang tak pernah tidur ini, di mana koneksi 24/7 menjadi mantra, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah jiwa kita justru semakin terdiskoneksi? Inilah saatnya, dengan penuh kesadaran dan kelembutan, kita membersihkan racun digital yang tanpa kita sadari telah mengendap dalam ruang-ruang terdalam jiwa dengan kebijaksanaan kuno yang abadi. Setiap hari, sadar atau tidak, jiwa kita menelan begitu banyak. Ratusan notifikasi yang berdesir, jam demi jam kita luangkan untuk menggulir layar tanpa makna yang jelas. Dan puluhan iklan yang menyelinap merasuki alam bawah sadar kita. Tahukah Anda, sahabat, otak digital kita ini, ia sedang mengalami malnutrisi spiritual. Begitu penuh dengan informasi, hingga kita merasa kenyang. Namun, hati dan jiwa kita justru kelaparan makna. Kita hidup di era yang tak pernah benar-benar sunyi. Bangun tidur, notifikasi. Duduk makan, scroll. Sholat pun kadang masih diselingi ngecek layar. Tapi anehnya, semakin terhubung keluar, kita justru semakin jauh dari dalam. Kita merasa selalu ada, tapi jarang hadir. Inilah titik di mana kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana sebenarnya keadaan jiwa kita di tengah riuhnya dunia digital? Dalam tradisi kuno Ayurveda, ketidakseimbangan tubuh dan jiwa seringkali berakar dari 3 dosha. Dan menariknya, kita bisa melihat analoginya dalam pengalaman digital kita. Ada toksik atau ama, seperti konten negatif yang tanpa sadar kita konsumsi, lalu mengendap di memori jiwa kita, menciptakan kekeruhan. Kemudian ada ratsik atau pita. Ini adalah obsesi yang membara akan validasi, akan setiap like dan komentar yang kita terima, membuat hati mudah bergejolak. Dan yang terakhir, satvik atau kapah. Ini adalah keterlekatan yang nyaman pada zona aman algoritma kita, membuat kita malas beranjak dari apa yang sudah familiar. Gejalanya pun sangat terasa, bukan? Kita merasa gelisah saat tak menggenggam gawai. Hati mudah panas saat ada kritik pada postingan kita. Bahkan muncul rasa malas untuk bertemu orang secara nyata. Kita swipe ratusan konten setiap hari. Tapi berapa banyak dari itu yang menyentuh jiwa? Bukan karena kontennya salah, tapi karena jiwa kita lelah. Terlalu banyak input, tapi minim kedalaman. Terlalu sering melihat, tapi lupa merasakan. Sampai akhirnya kita menyamakan kehadiran dengan eksistensi. Padahal yang kita cari sebenarnya keterhubungan sejati. Ini semua adalah bisikan-bisikan dari jiwa yang sedang tidak seimbang. Tanda-tanda bahwa sudah saatnya kita melakukan detoks spiritual. Maka izinkan aku mengajakmu detoks, bukan dengan menyalahkan teknologi, tapi dengan menyadari batasnya. Mulailah dengan 1 hari mematikan notifikasi, 1 jam tanpa layar,
dan satu momen penuh kesadaran di mana kamu tidak sedang mengonsumsi, tapi menghidupi. Karena bukan hanya tubuh yang butuh istirahat, jiwamu juga. 1. Puasa dopamin ala sufi modern. Seperti puasa jasmani yang membersihkan tubuh, puasa digital adalah membersihkan mata ketiga kita, membersihkan pandangan spiritual kita dari debu ilusi. Ini adalah puasa dopamin ala sufi modern. Coba niatkan dari subuh hingga isya untuk tidak membuka media sosial. Ganti kebiasaan itu dengan zikir offline setiap 2 jam. Sentuhlah benda fisik di sekitarmu, rasakan teksturnya. Pegang batu, buku, atau daun tanaman selama 5 menit. Dan sebelum jemarimu mulai menggulir layar, niatkanlah, aku mencari ilmu, bukan sekedar distraksi. Ini adalah langkah pertama untuk menghadirkan kesadaran penuh. 2. Swipe yang berniat versus scroll zombie. Ada perbedaan besar antara swipe yang satwik dengan scroll tamasik. Swipe satwik adalah gerakan sadar yang kita lakukan untuk mencari konten yang benar-benar menginspirasi, yang menguatkan jiwa. Sementara scroll tamasik adalah gerakan otomatis tanpa tujuan, seperti zombie yang lapar dopamin, tanpa kesadaran, tanpa niat. Mari kita latih diri. Sebelum membuka aplikasi apapun, hitunglah hingga 3 detik. Lalu, tanyakanlah pada diri sendiri, apa niatku saat ini? Jika tak ada tujuan yang jelas, letakkan gawai itu kembali. Hadirkan niat dalam setiap interaksi digital kita. 3. Cakra digital reset. Pembersihan ini juga bekerja pada level energi, pada cakra digital kita. Pertama, cakra dasar atau baterai, lakukan grounding dengan menyentuh tanah atau tanaman. Rasakan koneksinya, ini akan mengisi ulang energi dasar kita yang sering terkuras oleh koneksi digital. Kedua, cakra sakral atau kamera. Coba berpuasa selfie selama 1 hari. Biarkan dirimu bebas dari tuntutan visual. Kembalikan identitasmu pada esensi yang paling asli, bukan versi yang harus sempurna di layar. Ketiga, cakra mata ketiga atau third eye atau wifi. Latih fokus tanpa stimulasi berlebihan. Meditasi dengan menatap lilin, biarkan pandanganmu terfokus pada nyala api yang tenang, melatih mata hatimu untuk melihat lebih jernih di balik layar digital. Aku ingin berbagi sebuah kisah yang menginspirasi. Ada seorang content creator dengan ratusan ribu pengikut. Suatu hari, tanpa pengumuman besar, ia menghapus semua akun media sosialnya. Ketika diwawancara, ia berkata, "Aku lelah menjadi versi virtual yang sempurna, sementara versi nyataku kelaparan." Setahun kemudian, ia membuka kedai teh kecil. Di sana, setiap pembeli diajaknya bicara tatap muka, tanpa perlu dokumentasi untuk Instagram. Ia menemukan kelengkapan dan makna dalam kehadiran nyata, dalam setiap senyum dan percakapan otentik, sebuah sanyasin digital yang memilih jalan pulang ke diri sejati. Maka, izinkan aku mengajakmu untuk sebuah tantangan 7 hari digital sadar. Selama seminggu ini, coba terapkan beberapa hal kecil yang bisa membawa perubahan besar pada jiwamu. Hari 1. Niatkan untuk menghapus 1 aplikasi toksik yang paling banyak menyita waktumu. Hari 3. Alih-alih mengirim teks, coba kirim pesan suara atau bahkan menelpon. Rasakan koneksi yang berbeda. Hari 5. Terapkan blackout mode dari jam 6 sore hingga 9 malam. Nikmati keheningan malam tanpa layar. Hari 7. Coba cetak 1 atau 2 foto kenangan favoritmu, simpan dalam album fisik,
dan rasakan perbedaannya dibandingkan hanya menyimpannya di cloud. Ini bukan tentang pembatasan yang menyiksa sahabat, melainkan tentang mengembalikan kendali atas perhatian dan jiwamu. Kamu tidak perlu ke gunung, tidak harus menghilang dari media sosial. Cukup kembali hadir dalam detik ini. Saat menjeduh teh, saat mengelap meja, saat memeluk anakmu, lakukan itu dengan sadar. Itulah bentuk detoks terdalam. Bukan tentang menghilang, tapi tentang pulang. Ya Allah, bimbing kami untuk tidak hanya aktif secara daring, tapi juga terhubung secara rohani. Jangan biarkan notifikasi dunia mengalahkan bisikan heningmu di dalam nada kami. Kuatkan hati kami untuk memilih hadir, bukan hanya terlihat. Untuk menyala, bukan hanya menyala layar. Kalau video ini menyentuh ruang batinmu, tandai 1 hari Minggu ini. Detox. Matikan notifikasi, nyalakan jiwa. Dan di kolom komentar, tuliskan 1 aktivitas yang ingin kamu lakukan dengan penuh kesadaran. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Karena bisa jadi yang kamu bagikan hari ini adalah momen sakral bagi jiwa orang lain. Karena kadang yang kau bagikan hari ini adalah pelita bagi orang lain yang nyaris padam.